Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang terhormat segenap pimpinan ranting Muhammadiyah dan Aisyah, Kerabakan, Kepo Kemiri niki, Wonoayu niki lengkap niki ya. Ada juga Pak Dani yang menjadi unsur pimpinan cabang Muhammadiyah Tulangan. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Al-Mahdi, Bapak Huda beserta seluruh jajaran ketakmiran, para sesepuh, para tokoh, jamaah sholat maghrib. Dilanjutkan dengan kajian rutin di malam ini. Syukur alhamdulillah, tiada kata yang lebih indah yang layak kita ucapkan selain kalimat hamdalah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apapun yang hari ini kita miliki, Allah berikan itu kepada kita dengan bisa kita syukuri, sehingga akan ditambah nikmat itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari sikap kufur yang barang siapa mengkufuri nikmat-nikmat itu maka niscaya siksa Allah yang akan datang selanjutnya. Salawat ma'asalam mudah-mudahan tetap tercurah atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya, penutup para nabi, yang kita berharap mudah-mudahan bisa istiqomah untuk ittiba'us sunnah wa ihya'us sunnah, sehingga nanti kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita awali kajian Ahad ini, kajian Sabtu ini, mohon maaf, dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang sangat kami hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang kita imani bersama bahwa dalam rukun iman yang keempat itu adalah iman meyakini, mempercayai adanya Nabi dan Rasul. Sementara jumlah Nabi dan Rasul itu sebetulnya banyak, tapi yang wajib kita imani berjumlah 25 Nabi dan Rasul. Sudah hafal Pak nggih? Halo Bu, sudah hafal? Nggih. Kemarin lupa, sekarang lali. Nggih, masyaallah. Dari 25 Nabi dan Rasul itu difilter lagi menjadi 5. Dalam artian 5 Nabi dan Rasul ini memiliki tingkat ketabahan, kesabaran, keuletan yang lebih jika dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Dan kelima nabi ini mendapatkan label khusus, yaitu Rasul Ulul Azmi. Jumlahnya 5. Di antaranya adalah Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 5 nabi dan rasul yang mendapat gelar Rasul Ulul Azmi ini, difilter lagi jadi 2. 2
Dua nabi dan rasul ini yang kemudian dalam Al-Quran dinas oleh Allah menjadi dua nabi dan rasul yang paling layak untuk kita teladani. Dan bahkan dua nabi dan rasul inilah yang kemudian selalu kita diperintahkan oleh Allah untuk bersolawat atas keduanya pada saat kita melaksanakan sholat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala sinten? Pernah bapak-bapak ibu-ibu sholawat kama sallaita ala Ilyas, kama sallaita ala Musa? Mboten nate nggih? Sejak kecil kita diajarkan bahwa kama sallaita ala Ibrahim. Maka kesempatan malam yang berbahagia ini izinkan kami untuk menyampaikan keteladanan-keteladanan apa yang bisa kita dapatkan atas nabi kita Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu Allah sampaikan dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 83 sampai dengan 85. Bapak-bapak pernah berdoa dengan doa ini? Halo? Pernah nggih? Nggih, alhamdulillah. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis solihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im. Dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 83 sampai dengan 85 ini setidak-tidaknya ada 4 hal yang dimohonkan Nabiullah Ibrahim alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Rabbi habli hukman. Dalam tafsirnya dinyatakan bahwa hukman itu adalah ilman. Ai al-hikmah yakni al-ilma. Dalam kehidupan ini ada 4 tipologi manusia, Pak, terkait dengan ilmu itu. Pertama, rajulun yadri annahu yadri. Seseorang itu tahu kalau dirinya tahu, fattabi'hu. Dia adalah seorang yang alim, maka ikutilah dia. Rajulun yadri annahu yadri. Seseorang itu tahu bahwa dirinya mampu, dirinya bisa, maka ikuti dia. Maka dalam agama kita itu kan idza wukilal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Jika segala sesuatu itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat-saat kehancurannya. Ada sepeda motor mogok, Pak. Ada sepeda motor tuh mogok, tiba-tiba datang tukang nasi goreng. Sini saya betulin. Nggih, Pak, nggih. Sepeda mogok yang benerin tukang nasi goreng. Tambah sembuh apa tambah sakit? Oh, terus nyerekal, nggih. Iki tukang gorengnya pinter sepeda motor. Nah, beda malih. Kita pakai keumuman kelayakan manusia nggih, Pak, nggih. Umume niku tiyang tukang sego goreng niku nggih ndamel sego goreng. Jarang-jarang ada sepeda mogok kemudian dituntun diparkir teng penjual nasi goreng. Pak, dandanano sepedaku. Nggih, enggak mungkin. Yang paling layak kemudian kita bawa ke bengkel. Dalam konteks yang sederhana seperti itu. Yang kedua, rajulun yadri annahu la yadri. Seseorang itu tipologi yang kedua tahu kalau dirinya tidak tahu. Ada sepeda motor rusak dan kita tidak tahu, kita ini kemudian menyatakan saya nggak bisa memperbaiki, saya angkat tangan. Kalau ingin selamat sudah serahkan saja ke tukang bengkel. Nah, ada tipologi orang yang kedua itu tahu kalau dirinya tidak tahu. Yang ketiga, rajulun la yadri annahu yadri. Ada tipologi orang yang ketiga itu seseorang yang tidak tahu kalau dirinya tahu, kalau dirinya bisa. Bahkan kemudian
justru orang lain yang ada di sekelilingnya yang menyatakan, sampean iso Pak, sampean maju wong. Jenengan mampu Pak, jenengan maju. Sementara dirinya itu merasa tidak mampu. Yang nomor 4, rajulun la yadri annahu la yadri. Seseorang itu tidak ngerti kalau dirinya itu tidak tahu. Nah, ini jahil, tidak usah diikuti. Sok-sokan sakit. Ini gampang ini, serahkan tambah rusak. Ya. Maka kaitannya dengan ilmu itu yang diminta oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah ilmu. Seseorang itu Pak, Bu, tanpa ilmu itu tidak akan bisa bermanfaat dalam kehidupan ini. Ibarat tadi itu, dalam kehidupan ini ilmu adalah alat kebahagiaan. Tanpa ilmu tidak akan bisa kita itu bahagia. Nah, saking pentingnya ilmu, dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 yang tadi sebagai mukadimah saya baca, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Bahwa siapa saja yang beriman dan berilmu, maka derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang disampaikan oleh Abu Darda yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dikatakan bahwa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridon li talibil ilmi. Barang siapa yang ingin dimudahkan jalan menuju surga, maka hendaknya memiliki semangat menjadi muhibbul ilmi, menjadi orang yang cinta dengan ilmu. Kalau hari ini bapak-bapak, ibu-ibu yang rawuh di Masjid Al-Mahdi ini sudah merasa selesai pendidikan formalnya, maka jangan pernah kemudian menyatakan berhenti menjadi thalibul ilmi. Jangan pernah berhenti untuk menjadi orang yang terus cinta dengan yang namanya ilmu. Dan malam ini akan menjadi bukti bahwa panjenengan ini adalah cinta dengan ilmu. Tiang niku lek cinta kalian ilmu Pak, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Senajan niku pas ngelmu niku mboten faham. Pas ngelmu niku ngantuk, mboten napa-napa. Sanjange Dr. Saad Ibrahim, mantan Ketua PWM Jawa Timur niku, waktu memberikan kajian Ahad pagi di PDM Sidoarjo, seseorang yang datang mencari ilmu itu, itu bukan urusan dia faham atau tidak faham, ngerti napa mboten ngerti, mboten penting niku. Sing penting pun dicatat kalian Allah menjadi thalibul ilmi, dan insya Allah jalannya dimudahkan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Surga niku gratis napa mboten Pak? Halo. Surga niku mahal napa murah? Gampang napa sulit? Oh, mboten sami ngoten jawabane. Ya Allah. Bapak-bapak, kalau kemudian keseharian kita itu berkumpul dengan orang-orang yang baik, berkumpul di tempat yang baik, membicarakan yang baik-baik, itu adalah jalan menuju surga. Kenapa? Karena surga itu adalah tempatnya orang-orang baik. La tasma'u fiha laghiyah. Di surga itu tidak akan pernah kita dengar kalimat-kalimat yang sia-sia. Isinya itu orang-orang yang baik, kalimat-kalimatnya baik-baik, yang diobrolkan baik-baik. Masjid ini insya Allah menjadi sarana jalan untuk menuju surga. Ini Masya Allah. Makanya saat ini hawane panas nggih. Sampai 38 sampai bahkan 40 derajat Celcius. Teng Surabaya niku nek pun nginggile jam 8 niku, semua jam itu jam 12. Maknane nggih panas terus ngoten maksudnya. Pol nggih. Hot potato, panas kentang kan? Panas kentang-kentang nih. Ya Allah, maka
kita ingat dengan hadis yang menyatakan bahwa sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluhu. Kelak ketika nanti hari kiamat tiba dan manusia semuanya dikumpulkan di padang mahsyar, maka matahari itu akan didekatkan sejengkal, Pak. Ini menurut ilmu sains hari ini, jarak kita dengan matahari itu 150 km. 150 mil ya, 150 mil itu. Jauh sekali, Pak. Tapi rasanya kita seperti dipanggang hari ini. Maka nanti yang selamat di antara mereka itu 7 golongan, dan salah satu di antaranya rajulun yata'allaq qalbuhu bil masajid. Yaitu seseorang yang hatinya itu kalau dengan masjid itu cinta, Pak. Pekerjaan apapun yang dimilikinya tidak pernah menyurutkan langkah kakinya untuk datang dan singgah ke masjid. Saya punya teman di Tulangan, pekerjaannya bakul, melijo, keliling. Loh, ngoten niku nek pun dhuwur kalian asar sudah prepare niku, Pak. Jam 11:15 niku pun mencari lokasi terdekat dengan masjid supaya bisa melaksanakan sholat dhuhur. Manusia sekarang dengan dalih kesibukan dhuhur, sibuk asar, macet maghrib, capek isya, ketiduran, subuh kesiangan. Lho ngoten niku ndonga, ya Allah panjenengan rezeki sing kuwata Gusti. Ya Allah. Maka ilmu inilah kemudian menjadi penting bagi kita. Seandainya hari ini Bapak Ibu kita tidak bisa memberikan warisan berupa rumah, tanah kafling misalkan, kos-kosan, mas-masan, sanes mas beneran. Tapi kita harus punya semangat untuk mengantarkan putra-putri kita ini menjadi alim, menjadi orang-orang yang berilmu melebihi bapak dan ibunya. Amin Allahumma amin. Okay. Sampai dalam satu hadis itu, ini riwayat Tirmizi, an Anas bin Malik, dari Anas ibnu Malik. Qala kana akhwani ala ahdin nabiy fa kana ahaduhuma ya'tin nabiyya wal akharu yahtarifu fashakal muhtarifu akhahu lin nabiyyi faqala la'allaka turzaku bihi. Dikisahkan ada dua saudara, yang satu rajin mendatangi Rasulullah dalam kehidupannya untuk taklim, yang satu lagi kemudian berangkat mencari nafkah, mencari rizki, kasbul ma'isyah. Lalu kemudian yang mencari rizki ini, yang bekerja siang dan malam ini kemudian mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasyaka akhahu, melaporkan saudaranya, saudaraku itu tidak pernah kerja, tidak kayak saya jadi tulang punggung, yang menghidupi keluarga itu saya. Apa kata Rasul? La'allaka turzaku bihi. Bisa jadi rezeki yang hari ini kau terima dari pekerjaanmu itu adalah lantaran saudaramu yang rajin mencari ilmu. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, kalau hari ini putra-putri kita sedang sekolah, sedang mondok, sedang kuliah, yakin menjadi sebab Allah kucurkan rezeki yang deres untuk kita semuanya. Makanya rezeki manusia itu, Pak, pada waktunya nanti kalau kita sampun kados Pak Dirno nih, saya kasih contoh. Pak Dirno niki pun pinten, Pak? Niku ne yuswane 73. Pada saat dulu beliau usia 40, 50, rezekinya kenceng ya, Pak. Tang. Ibarat kran ngoten, dalam rumah itu hanya satu kran yang Allah buka, yang dibuka. Maka rezekinya itu ngalir dari satu kran. Jas. Kayak krannya ageng, pipone ageng, pinten dem niku. Jas ngoten. Begitu kemudian anak-anaknya itu kemudian besar. Kran-kran kecil tadi itu kemudian dibuka. Tidak menutup kemungkinan kran utama yang dulu satu-satunya dibuka itu pada akhirnya tertutup, digantikan kran-kran kecil yang kemudian mengalir. Manusia kemudian pada akhirnya ketika sampun lanjut usianya,
diganti ditetesi kalian putra lan putrinya. Nah, maka ini kalau kemudian hari ini kita bisa masih produktif, bapak ibunya masih senang ngaji, insya Allah anak-anak kita itu juga diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin nggih Pak nggih? Yakin Bu nggih? Nah, yang kedua, wa alhiqni bis sholihin. Ternyata yang kemudian diminta oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam itu adalah disatukan dengan orang-orang yang sholih. Sholih itu maknanya itu tidak rusak, tidak suka membuat kerusakan, itu namanya sholih. Maka dalam hadis riwayat Tirmizi, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu. Bahwa sesungguhnya seseorang itu agamanya tergantung dari agama teman-temannya, Pak. Maka kalau kita ingin tahu agama seseorang, cukup kita itu melihat siapa teman yang ada di sekelilingnya. Oh, Pak Dani, temannya Pak Alimun, temannya Pak Huda, temannya Pak Lutfi. Kalau sajoke mboten mantuk tengkri neng perumtah niku nami niku rada-rada ilang. Rada napa supe. Semuanya kemudian orang baik. Lah ini kemudian menjadi bagian bahwa itu adalah upaya yang kita lakukan, kita akan menjadi bagian dari circle yang baik. Sementara kalau circle kita itu tidak baik, Pak, ngapunten, mohon maaf. Ini hadisnya jelas. Ini hadis masyhur yang ini. Perumpamaan orang yang berteman itu, yang baik itu adalah berteman dengan penjual minyak wangi dan seorang tukang pandai besi. Nah, itu jelas ini hadisnya. Dan kita masyhur, hafal. Bapak-bapak kalau punya teman penjual minyak wangi, saya kira cukup datang saja ke tokonya, pulang-pulang pasti wangi, Pak. Kena semprotan. Bahkan mungkin bisa jadi dapat bonus ini, tak kasih kan. Tapi kalau kita pergi atau berteman dengan seorang penjual seorang pandai besi, maka baju kita ini siap-siap bolong. Pak. Maka yang diminta itu mudah-mudahan adalah teman-teman yang sholih. Pak, indah hidup ini, Pak. Kalau di rumah isinya orang sholih, Pak. Di tempat kerja isinya orang-orang yang sholih. Di masyarakat kita terbentuk masyarakat yang sholih. Maka hidup kita itu akan dikelilingi dengan orang-orang yang sholih. Lalu apalagi nikmat yang kita butuhkan? Bukankah latar belakang kenapa Rasulullah dan para sahabat itu hijrah? Karena lingkungan di Mekah sudah tidak lagi kondusif. Dan kalau sekarang di Perumtas 3 ini Masya Allah, Pak, setiap 2 blok itu ada masjid. A dan B ada masjid, betul nggih Pak nggih? D dan E ada masjid, E, F ada masjid. Saya kebetulan waktu itu tinggal di blok L, K dan L ada masjid, M dan N ada masjid, O dan P ada masjid. Lalu apa alasan kita tidak ke masjid? Kan ngoten. Bahkan sekarang muncul masjid baru itu di dekat Perumtas 8 itu. Masya Allah. Maka kalau hari ini Bapak Ibu putra putrinya itu sudah di lingkungan ini, insya Allah menjadi lingkungan yang baik. Kan ngoten. Terus kemudian berikutnya, waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Pak, ada peribahasa, kalau gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan enten sing ngomong warisan, enten sing ngomong utang, napa malih? Kok beda-beda nih, gak kompak terus ini jawabannya nih. Orang kalau mati, manusia kalau mati meninggalkan nama. Makanya yang ditulis di atas kuburan kita itu bukan berapa jumlah rumah kita, berapa jumlah motor dan mobil kita, adalah hanya nama kita. Fulan bin Fulan, Fulana binti Fulana, kan ngoten.
Seperti itu nama. Maka ini Allah ijabah doa dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu Pak. Bahwa Nabi Ibrahim itu memohon kepada Allah, kelak ketika saya sudah tidak ada, akan menjadi cerita yang baik bagi orang-orang yang datang setelah saya. Saya hampir tidak pernah mendengar orang mencaci maki Nabi Ibrahim. Betul Pak? Saya juga tidak hampir mendengar orang mencaci maki Rasulullah Muhammad SAW. Namanya itu selalu harum dan dekat. Berapa puluh ribu tahun ini Pak Nabiullah Ibrahim ini. Tapi seakan masih dekat dan ajarannya masih kita ikuti. Khitan itu kan ajaran dari Nabi Ibrahim. Idul Adha itu juga seperti itu. Nah pertanyaan kita, kalau kita ini Pak hari ini ya, sudah nanti tidak ada di dunia ini, akankah menjadi kisah yang baik? Maka kemudian anak kita menceritakan, anak kita punya anak. Nak, dulu kakekmu itu tidak pulang-pulang dari masjid. Kira-kira kalau cucu kita nanti mendengar itu, seneng napa mboten Pak? Lalu datang ke masjid napa mboten Pak? Sekarang kalau kita balik, nak, rungokno, mbahmu biyen gak mule-mule teko. Hai kira-kira moro-moro putune melok-melok napa mboten? Ya Allah. Jangankan untuk orang lain Pak, kita ini cukup menjadi motivasi bagi keluarga kita, cukup. Apa gunanya kita menjadi orang yang diidolakan, jadi motivator bagi orang lain, sementara kita gagal di rumah kita masing-masing. Nggih Pak, nggih. Ayo kita terus berdoa, mudah-mudahan wa alhiqni bisolihin wa ja'ali lisana sidqin fil akhirin ini. Maka mengutip kalimat dari Imam Syafi'i, banyak orang yang telah meninggal tapi nama baik mereka tetap kekal, dan banyak orang yang masih hidup tapi seakan mereka orang mati yang tidak berguna. Maka bagaimana caranya? Nah ini ada caranya. Supaya kita nanti meninggalkan nama yang baik, maka Rasul kemudian bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Mulai sekarang kita harus rajin menjaga lisan kita dan menjaga tangan kita. Oke, dalam keterangan itu, ya, bagaimana seseorang itu selamat dari bahaya lisan? Ya, fala yasubbuhum, wala yal'anuhum, wala yaghtabahum, wala yas'a bainahum ya'ti nau'un min anwa'il adza bilisanihi. Artinya, sebisa mungkin jangan sampai kita jadikan lisan kita itu ya subbuhum, suka lisan yang mencela, menghina orang, merasa lebih baik dari orang lain. Itu kita hindari Pak. Maka filosofi padi harus kita pakai. Semakin kita berilmu, semakin kita memiliki apa yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita semakin merunduk. Merunduk bukan berarti kemudian kita terpuruk, tapi merunduk sebagai tanda kita tawadhu. Biasanya Pak, orang itu semakin berilmu, orang itu semakin faham, itu semakin sedikit bicara. Nggih? Tidak mau bicara kecuali hal-hal yang penting-penting saja. Nggih. Wala yal'anuhum, dan tidak boleh melaknat. Wala yaltabuhum, dan tidak boleh menggunjing. Lisan kita ini Masya Allah, dalam Quran surat Qaf ayat 18 itu, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Tidaklah apa yang keluar dari lisan seseorang itu kecuali sudah dicatat oleh dua malaikat yang bernama Raqib dan Atid. Bapak-bapak, kira-kira nanti kalau rapotnya diberikan, itu warna tulisan di rapot hidup panjenengan itu banyak hitamnya atau banyak merahnya? Halo? Inginnya banyak hitamnya atau banyak merahnya Pak? Inginnya loh. Inginnya banyak yang hitam. Karena kalau sudah merah, itu sudah nggak bisa remedi Pak, nggak bisa ngulang.
Masa iya kita kemudian aku turun lagi ke bumi 5 hari? Tidak bisa. Maka ad-dunya mazra'atul akhirah. Monggo Pak, kita berfastabiqul khairat, kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Apa yang hari ini bisa kita lakukan, kita lakukan. Bapak-bapak yang hari ini punya kelebihan rezeki, monggo berfastabiqul khairat dengan kelebihan rezekinya. Yang punya kelebihan pemikiran, monggo dengan pemikirannya. Yang punya dengan otot dan tenaganya, silahkan dengan otot dan tenaganya. Dengan apapun itu kita jadikan fastabiqul khairat untuk beramal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kemudian pada akhirnya kita semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka akankah amal perbuatan itu yang lebih berat adalah yang baik ataukah justru yang buruk? Maka mudah-mudahan kita berdoa yang lebih berat adalah amal yang baik untuk kita semuanya. Okay? Kemudian selamat dari bahaya tangannya ini. Ini juga tidak kalah penting, Pak. Jadi tangan kita itu bisa bermakna juga kekuasaan kita. Hendaknya kemudian kita banyak gunakan untuk menolong sesama. Bukankah wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Kalau kita rajin membantu sesama, insya Allah Allah itu juga akan rajin menolong hambanya. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kalau kita menyayangi makhluk Allah yang ada di muka bumi ini, maka kita akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu memohon kepada Allah, waj'alni min warathati jannatin na'im. Minta kepada Allah agar dijadikan pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Bapak Ibu, hidup di dunia itu, mohon izin bertanya, paling lama itu umatnya Rasulullah kan di angka 100-an Pak nggih. 100 tahun itu kira-kira kalau sekarang itu masih banyak atau sudah langka Pak? Halo? Langka nggih? 100 tahun itu langka. Kalaupun ada, kondisinya juga tidak lagi produktif. Pertanyaan saya Pak, akankah waktu yang pendek di dunia ini kita tukar dengan ketidakbahagiaan kita ketika nanti kita di akhirat? Satu hari di akhirat itu menurut perhitungan Allah seperti 1000 tahun Pak di dunia. Saya ulang, di akhirat nanti satu hari menurut perhitungan Allah itu seperti hitungan kita itu seperti 1000 tahun. Maka kalau kita hari ini menukar kebahagiaan yang bertahun-tahun lamanya di akhirat dengan kesenangan sesaat di dunia itu sungguh tidak adil bagi kita. Hari ini kalau kita mengikuti berita di media sosial ini, na'udzubillah, banyak orang itu yang sudah tidak sabar hari ini, sedikit-sedikit membunuh Pak. Kemarin siang saya melihat berita itu di televisi. Ada seseorang yang menginjak ladang tomat miliknya. Sesaat setelah itu kemudian dikejar dan dibunuh. Ada juga yang hanya melihat, memandang seperti ini Pak, gak terima, dipukul sampai mati. Bukankah dalam agama kita itu, jika seseorang dengan sengaja membunuh orang lain dengan sebab yang tidak dibenarkan dalam agama, ka'annahum yuqatilun nasa jami'an, itu seperti membunuh seluruh manusia yang ada di bumi ini. Maka hari ini kalau kita mau jujur Pak ya, berapa banyak anak-anak yang masih SD, yang SMP sudah bisa membunuh temannya. Yang viral waktu itu di pondok pesantren yang ada di Malaysia, ya kan Pak ya?
Anak perempuan itu kemudian dimasukkan ke dalam mesin cuci sampai kemudian meninggal dunia. Ya Allah, hari ini sangat mengkhawatirkan kondisi anak-anak kita. Pengaruhnya jelas adalah pengaruh gadget. Nah, bagaimana kemudian kita bisa membentengi mereka supaya mereka menjadi bagian dari pewaris surga? Ini tipsnya ada 8. Itu ada dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 11, 1-11. Qad aflahal mu'minun. Yang pertama, kalau kita ingin masuk surga, ya jelas yang pertama harus ada iman dalam diri kita. Nah, hadir panjenengan di masjid ini untuk sholat, untuk ikut kajian ini bukti bahwa dalam hati kita itu ada iman. Betul nggih Pak nggih? Masya Allah. Yang kedua, khusyuk dalam sholatnya. Kita mungkin merasa sulit khusyuk, tidak apa-apa Pak. Yang penting sudah berusaha sedemikian rupa. Takmir Masjid Al-Mahdi ini sudah menjadi bagian daripada unsur yang ingin membangun kekhusyukan dalam hal sholat dan beribadah di masjid ini. Karpetnya diperbaiki, ya Pak nggih. AC-nya tambah seger, ini masya Allah. Catnya boten kulu-kulu, ini masya Allah. Benten kali tahun-tahun 80-an riyen nih Pak nggih. Sujud niku masya Allah. Sanes karpet kloso. Nggih. Kula riyen niku Bapak Ibu sudah mungkin masih ingat betul bagaimana suasana tempat-tempat ibadah kita zaman dulu itu. Jauh Pak dengan hari ini. Jauh. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu faktor yang membuat kita lebih khusyuk dalam sholat kita. Kemudian yang ketiga adalah menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak berguna. Bukankah kemudian min husni islamil mar'i tarkuhu mala yaknihi. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau jujur dalam satu hari itu waktu panjenengan habis untuk apa sih Pak? Untuk baca Quran? Halo? Monggo dipetani malih, dilihat lagi 24 jam itu. 24 jam itu habis untuk apa Pak? Tahajud. Sholat berapa menit Pak? Ada yang sholat sampai 10-15 menit sekali sholat? Mboten enten nggih. Sholat isya rek tak dawane. Kajeng dawa mboten saged soalé surate nggih niku wae. Kul huwa elek. Ya napa saged dangu salate. Baca Quran Pak, baca Quran ada sekali duduk jenengan baca Quran setengah jam ada? Ada. Pak, saya pernah menjumpai, saya berangkat ke suatu tempat, melewati satu tempat, melihat seseorang duduk dengan gadgetnya itu. Kira-kira 1,5 jam saya balik, lewat jalan yang sama, itu tetap di situ Pak, dengan gadgetnya itu. Masya Allah, nek kali HP lu sayangi nemen, nek kali HP nek lu sayangi nemen, ngalano kak sayangi kali bojone, mengalahkan cintanya dengan anaknya, betul? Nek kajenge sare nggih ngoten, pamitan riyen kali HP. Bangun tidurku baca HP. Ya Allah. Salat nggih ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung. Sekarang banyak fenomena, kula niku khutbah Jumat niku. Ya Allah. Mirengaken khutbah Jumat niku dulinan HP nggih. Ya nopo sing ngoten niku? Di jalan raya naik sepeda juga lihat HP. Masya Allah Pak. Tapi kita nggak boleh suuzon. Barangkali yang dibuka itu Quran. Barangkali enten Pak teng sepeda motor buka Quran enten nah. Saya mau tanya. Naik sepeda motor buka Quran. Oh, Masya Allah. Kerja buka Quran. Ada. Di rumah buka Quran. Nggih. Nanti kalau kita dihisab Pak, si fulan hidupnya 100 tahun, 50 tahun habis dulinan HP. Salate paring pirang jam ngoten. Ya Allah, naudzubillah summa naudzubillah. Pun mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang bersifat sia-sia dalam kehidupan ini, dan mari kita isi dengan hal yang bermanfaat. Yang keempat, monggo ditunaikan zakatnya, dijaga kemudian ininya, kesuciannya,
amanah dan janji, kemudian memelihara sholat. Keempat inilah yang kemudian senantiasa dimintakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Materinya sudah saya share ke Pak Dani, barangkali nanti bisa menjadi bahan bacaan panjenengan di waktu-waktu selah. Nah, niki kita harus husnuzon. Barangkali jenengan sepeda motoran buka file niki, alhamdulillah ya. Nganggur-nganggur. Itu bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang bisa kami sampaikan. Segala kebenaran hanya milik Allah, kekurangan mutlak dari saya pribadi. Semoga yang singkat ini mampu memberikan pencerahan untuk kita semuanya. Marilah kita akhiri dengan bersama membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.